Nah, sehingga lingkungan kami merasa tidak aman lagi saat ini. Dan kalau di dalamnya, ya mungkin memang kita sudah diyakinkan bahwa itu tidak akan meledak. Namun yang kita lihat malam kemarin, kalau teman-teman wartawan lihat situasinya, di mana kami setelah maghrib, anak-anak mereka histeris semua, mereka nangis. Ya karena ledakannya sangat keras. Rumah kita itu kacanya semuanya bergetar. Jadi plafon turun semua. Jadi kaca pecah. Jadi itu yang mengakibatkan anak-anak nangis histeris, kemudian trauma. Mereka bahkan sampai saat ini takut nggak mau kembali. Karena kami semua rata-rata kita bekerja di luar kota di Jakarta. Ya ini syukur pada waktu libur, jadi kami semua ada dan kami semua bisa mengevakuasi semua keluarga yang ada di klaster Visalia. Nah oleh sebab itu satu yang kita mau sampaikan kepada TNI, TNI itu adalah ada di hati rakyat. Dan kami percaya kami sebagai rakyat juga ada di hatinya TNI. Oleh sebab itu ini sangat penting untuk dievaluasi ke depan dan kami sangat mengusulkan untuk direlokasi. Karena radius dari bunker ke Visalia itu jaraknya hanya 200 meter. Jadi kami terdampak langsung selain warga di Parung Pinang di belakang kami. Sehingga beberapa warga yang hadir di sini mereka sudah mengalami bagaimana ledakan itu mengguncang perumahan kami. Ya dan kami juga mengusulkan beberapa hal. Yang pertama adalah pemulihan dari segi materi. Yang mana saat ini kita masih terus mendata, ada 33 kakak yang sudah menyampaikan mereka sudah menyampaikan ke keadaan rumah mereka, ya mana beberapa ada yang kemasukan selongsong peluru dan lain sebagainya. Kami terus data dan mereka juga memang tidak ada korban jiwa ya sampai saat ini. Namun dari rumah mereka retak dan mereka mengalami kerugian material yang cukup banyak ya saya rasa. Kemudian juga dari traumatik anak-anak. Bahkan dari bapak-bapak di sini yang hadir pun anaknya mereka diajak pulang mereka takut. Mereka nggak berani. Ya kan sehingga dan kami memang nggak punya rumah selain di sini. Ya, kalau memang punya rumah mungkin kita bisa mengungsi ke tempat lain. Ya, dan berikutnya adalah program treatment yang kita harapkan dari pemerintah atau dari Sinarmas atau dari TNI aparat setempat untuk memberikan treatment kepada masing-masing keluarga. Bagaimana kami bisa merasa aman lagi, nyaman lagi tinggal di lingkungan Visalia. Bahkan anak-anak kami juga bisa kembali bermain ceria seperti biasanya. Itu yang kami harapkan. Dan kemudian juga kami mengharapkan penyisiran kembali di klaster kita. Tadi sudah dilakukan oleh tim Cihandak, kami mengucapkan terima kasih juga dengan semua aparat TNI yang sudah membantu mendukung. Namun dalam waktu ke depan, kami tadi begitu setelah pulang pun Cihandak pulang, ternyata kami masih menemukan beberapa. Jadi artinya kami mungkin masih ada yang tidak ketemu pada saat mereka menyisir. Ya, sehingga kami mohon dalam waktu ke depan seminggu teman-teman rekan TNI tetap standby atau jaga-jaga di tempat kami dan melakukan penyisiran kembali, baik TNI ataupun aparat manapun untuk melakukan penyisiran kembali di rumah-rumah kami. Ya, mungkin ini yang saya akan sampaikan, barangkali kawan-kawan saya yang di sini juga bisa menambahkan sekalian pernyataannya. Nah, sebab itu saya sebelumnya menutup bahwa kami mengharapkan bisa bertemu dengan perwakilan dari Sinarmas ataupun dari TNI untuk kita mencarikan titik temu. Karena warga sudah naik saya nih, Pak RT gimana nih, Pak RW gimana nih? Ya kan rumah saya udah keadaan kondisi begini, semua retak-retak pecah, bahkan plafon turun semua, bocor gitu kan. Jadi kami mengantisipasi sebagian yang bisa kami lakukan, menutup atas yang bocor kena selongsong peluru. Jadi kami harus tutup dulu sementara supaya mereka tidak bocor, apalagi mereka sudah beberapa menempatin kembali kediaman mereka masing-masing. Ya, jadi ini yang saya sampaikan ke teman-teman, mudah-mudahan bisa didengar oleh kawan-kawan dan pemerintah kita setempat. Silakan, mungkin teman-teman bisa menambahkan. Ya, Ahmad silakan. Jadi sebagai warga negara Indonesia, saya sendiri secara pribadi menyatakan bahwa kita sebagai sebuah negara itu dijamin oleh undang-undang dari rasa takut.
dan hidup dengan rasa nyaman di negara ini. Saya rasa pihak TNI dan institusi sebagai sebuah institusi dan negara juga harus menjamin itu. Jadi sebagai warga negara saya menyatakan menolak ada proses kegiatan operasional di sana, karena saya lihat kita mendengar bahwa ada statement dari Panglima TNI bahwa di sana ada proses penyortiran, berarti ada kegiatan operasional. Jadi harapan kami sebagai warga negara Indonesia dan sebagai warga yang tinggal di daerah itu, kita mengharapkan bahwa itu segera direlokasi. Itu aja. Terima kasih. Ada yang ditambahkan dari teman-teman mungkin, Pak? Ya, mungkin dari saya, perwakilan dari Sekretariat Pengurus Visalia. Di sini kita mengharapkan kebijakannya dari pihak pengembang Sinarmas dan pihak terkait, institusi terkait TNI untuk berkomunikasi bagaimana langkah-langkah selanjutnya mengenai tempat tinggal yang sudah kami tempatkan. Karena nggak hanya klaster kami yang akan berdampak, pasti juga akan klaster samping, kanan, kiri, depan kita juga akan berdampak. Mungkin dari sini ke depannya kita mengharapkan sekali adanya pertemuan lanjutan antara Sinarmas, TNI, dan juga kami dari warga yang terdampak atas kejadian ini. Mungkin dari saya dan pengurus, sekian, terima kasih. Ada lagi mungkin? Mungkin ada pertanyaan dari Ya, dari rekan media. Jadi Mas, Ahmad dari Merdeka.com mau menanya perihal untuk di kompleks Visalia sendiri ini secara umumnya kerusakan itu yang terjadi apa aja sih di sana, mungkin bisa dirinci, dan itu kira-kira ada berapa rumah yang terdampak di sana gitu, yang sampai rusak gitu, misalnya kayak tadi kayak kaca pecah, terus kayak plafon rusak segala macam, itu bisa dirinci kurang lebih. Oke, tadi kebetulan saya dari semalam itu sampai pagi berjaga, jadi sekaligus melihat kondisi yang di depan beberapa warga yang sudah menyampaikan kerusakannya. Yang pertama, sampai saat ini itu ada 33 yang sudah melaporkan ke kami kerusakan. Ya, masih akan banyak lagi karena warga baru kembali sore ini ke rumah masing-masing. Bahkan tadi terakhir sore saya sampaikan mereka pecah di atapnya dan ada selongsong yang kedapatan dalam yang masih. Dan tadi siang Cihandak juga kita kasih tunjuk ada granat yang kuncinya ini ya sudah lepas ya kan, masih aktif juga. Nah mungkin kalau saya sampaikan mengenai detailnya ya, itu mungkin contoh saja saya rumahnya Pak Leo ya, ada Pak Leo di sini ya, itu dekat sekali dengan kurang lebih 150 ya. Jadi beliau bercerita kacanya itu saya lihat tadi pecah lubang, kemudian samping dia ke kiri kanan itu sudah pecah ya kan, kemudian plafon turun semua. Pintu itu kusen udah berputar gitu, meleok gitu ya, terus kemudian ditutup susah gitu ya. Jadi struktur bangunan itu kayaknya udah agak bergeser. Jadi ini salah satu yang paling kelihatan yang kami lihat tadi, karena kebetulan beliau yang tadi kita banyak sisir di sana. Nah yang lain tadi banyak baru laporan foto saya disampaikan mereka, Pak RW banyak kan retak-retak semua. Jadi ini yang memang harus kita lihat, karena kekhawatiran mereka adalah Pak RW nanti kalau kelihatan di depan bagus, mungkin retak dikit, kita tambal dikit bisa, tapi kita nggak tahu di dalamnya Pak, geser. Pada waktu ada hujan deras tiba-tiba nanti baru rembesan akan masuk. Itu yang mereka khawatirkan juga, dan tidak membuat mereka nyaman yang selama ini mereka tidur, mereka tinggal, mereka nyaman. Saya rasa itu. Sama ini Mas, hal yang dari pihak Cihandak TNI yang sterilisasi, dari TNI itu waktu sterilisasi kemarin sampai hari ini, itu apakah cuma sterilisasi cuma sampai pekarangan rumah atau sampai ke dalam rumah juga atau atas izin dari pemilik rumah? Ya, jadi kalau dari semalam itu mereka hanya di pekarangan di luar ya, karena semua warga rumahnya dikunci dan memang dititipkan ke kami yang mereka nggak sempat, mereka langsung berlari keluar, mereka di depan kami, makanya saya standby terus semalaman di klaster. Dan kalau yang tadi siang memang kami meminta izin dari pemilik rumah. Kalau yang indikasinya seperti Pak Leo atau juga dengan Pak Ahmad ataupun juga dengan beberapa teman yang lain yang kena langsung di atapnya dan bolong, mereka perizinkan untuk mengecek ke dalam. Ya sehingga didapatin beberapa memang masih ada gitu. Sampai sekarang masih, setelah selesai itu masih ada temuan beberapa dari warga Warga sendiri, ya.